Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Janentias. NIM saya 2019 023 0010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID menggunakan simulasi Proteus. Untuk komponennya sendiri di sini ada sebuah Arduino Uno, kemudian ada logic state, kemudian ada motor DC, kemudian ada LCD 20x4, kemudian ada L298 sebagai driver dari motor DC-nya, kemudian ada 3 buah button di mana untuk men-setting OK dan menambahkan nilai dan mengurangi. Kemudian untuk penyambungannya bisa dilihat untuk kontrol maksimum PWMA ada pada pin A5, untuk yang B A4, untuk tombol kurang A3, tombol tambah A2, tombol OK A1. Kemudian untuk penyambungan pada LCD pada pin Arduino untuk D4 hingga D7 ada pada pin 0 sampai 3. Kemudian untuk RS dan EN pada pin 4 dan 5. Kemudian untuk mengatur nilai PWM A dan B bisa disambungkan pada pin Arduino nomor 6 dan 7. Kemudian untuk inputannya yaitu sensor. Di sini ada 6 buah sensor dimasukkan pada pin Arduino nomor 8 hingga 13. Kemudian setelah itu untuk motornya di sini digunakan 2 buah motor, yaitu motor kanan dan motor kiri, di mana nanti akan memunculkan nilai PWMB. Setelah itu untuk listing programnya sendiri bisa dilihat yang pertama kali yaitu kita menginclude library dari LCD-nya sendiri, yaitu liquidcrystal.h, di mana untuk pengintegrasian dari pin-pinnya menggunakan cost integer, RS sama dengan 4, EN sama dengan 5, di mana RS ini berada pada pin 4 pada Arduino, EN 5, D4 0, D5 1, D6 2, D7 3. Kemudian diulangkan kembali untuk penginisialisasi pinnya menggunakan liquid crystal LCD RS, EN, D4, D5, D6, D7. Kemudian untuk mendefinisikan dari ke-6 sensor itu berada pada pin 8 hingga 13. Kemudian untuk mendefinisikan kontrol dari max PWM motor kiri, motor kanan, dan juga untuk kontrol dan pinnya, yaitu A4, A5, 6, dan 7. Untuk tombolnya ini masuk ke pin A1, A2, dan A3. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan konstanta dari KP, KI, KD, serta time samplingnya, yaitu dengan menggunakan listing program berjenis float dengan KP sebesar 10, kemudian KI-nya 5, KD-nya 2,5, dan time samplingnya 0,1. Kemudian jika ingin membuat variabel perhitungan PID menggunakan variabel bantu, yaitu digunakan float PID, float hasil underscore PID, integer error, akumulasi underscore error, delta error, error sebelumnya, set point, nilai PV, dan nilai sensor sesuai dengan rumus dari pencarian PID sendiri, yaitu pada nilai KP, KI, KD.
Setelah itu kita menentukan berapa maksimal dari nilai PWM yaitu 255 menggunakan integer max_PWM sama dengan 255. Kemudian untuk PWM A, MP. Kemudian di sini digunakan perintah program berjenis boolean dengan memerintahkan status setting yaitu false. Kemudian untuk file setup-nya sendiri di sini ada penginisiasian dari LCD 20x4 yaitu LCD.begin 20,4. Kemudian ada pin mode pada 6x6 sensor yaitu sebagai inputan. Kemudian untuk kontrol maksimal motor kiri dan kanannya sebagai outputan. Kemudian untuk PWMA dan PWMB sebagai outputan pula. Kemudian untuk tombolnya sendiri merupakan sebuah input pull up. Setelah itu kita beralih ke LCD-nya, penampilan dari LCD, di mana di sini digunakan perintah lcd.clear untuk menghilangkan atau membersihkan layar LCD terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan lcd.setCursor 0,0 untuk menentukan titik di mana kita akan sebuah kalimat atau kata. Di sini kemudian ada lcd.print dengan kalimat percobaan. Setelah itu di baris berikutnya akan muncul robot line tracer. Kemudian untuk baris berikutnya muncul dengan counter PID. Kemudian untuk baris berikutnya muncul sebagai elektronika cerdas dengan delay sebesar 1000 milisecond. Setelah itu kita beralih ke void baca sensor garisnya. Kemudian untuk mengecek dari ke-6 sensor itu digunakan fungsi program integer check underscore S1 hingga ke S6. Di mana untuk mengecek sensornya ini digunakan perintah digital read untuk membaca sensor 1 hingga sensor 6. Setelah itu untuk jika nilai sensornya 0, maka untuk sensor 1 akan bernilai lebih dari 1 dan sensor 2, 4, 8, 16, 32 dengan logika high. Setelah itu kita menentukan nilai PV-nya terlebih dahulu berdasarkan hasil pembacaan sensornya, di mana untuk nilai PV yang pertama akan mati semua atau off semua. Sehingga perintah programnya if nilai sensor sama dengan 0, nilai PV sama dengan 0. Kemudian seterusnya hingga ke S6 menyala dan lainnya off. Setelah itu kita mengakumulasikan errornya menggunakan perintah program if nilai underscore PV sama dengan 0. Di sini sama dengannya 2 kali karena untuk perbandingan. Kemudian ada akumulasi underscore error sama dengan 0. Kemudian ada void hitung PID-nya sendiri, di mana di sini untuk menghitung PID-nya ada beberapa rumus, yaitu untuk menentukan nilai error sendiri digunakan rumus nilai dari set point-nya dikurangi dengan nilai PV-nya. Kemudian untuk nilai akumulasi error-nya itu error sebelumnya dikurangi error saat ini. Kemudian untuk delta error-nya yaitu error dikurangi error sebelumnya. Maaf, maksud saya untuk akumulasi error sendiri ini akumulasi error sebelumnya dikurangi error saat ini. Setelah itu untuk menentukan nilai PI dan D-nya,
Untuk nilai P-nya yaitu dengan rumus KP dikali error, kemudian untuk nilai I-nya KI dikali akumulasi error, dan D-nya KD dikali delta error per time sampling atau T. Setelah itu hasil dari PID akan dijumlahkan, yaitu P ditambah I tambah D. Kemudian untuk menentukan errornya, yaitu error sebelumnya sama dengan error. Penempatan ini perlu diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi nilai dari PID-nya, apakah sesuai atau tidak. Sehingga lebih baik ditempatkan setelah hasil dari PID. Kemudian untuk void hitung PWM-nya, di sini untuk memunculkan A digunakan rumus maksimum PWM ditambah hasil PID dan PWMB maksimum PWM dikurangi hasil PID. Kemudian di sini diberi kondisi pembatasan untuk PWM A dan B, jadi nilainya tidak akan lebih atau kurang dari 255. Maksud saya tidak lebih dari 255. Sehingga meskipun nilainya 260, dia akan terbaca 255. Kemudian setelah itu lanjut ke void control motor roda, di mana digunakan perintah digital write control MA dan MP-nya high. Kemudian untuk analog write-nya sendiri, pin PWMA harus koma PWMA. Begitupun juga untuk yang B. Kemudian untuk void motor berhentinya sendiri, ini bernilai low, dan untuk pin PWM-nya bernilai 0. Kemudian untuk menampilkan datanya sendiri, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, cuma yang membedakan ada penampilan dari kalimatnya, bisa dilihat. Kemudian saya beralih ke cek tombol, di mana untuk mengecek tombol OK nanti akan terbaca secara digital tombol OK-nya. Namun jika tombolnya bersifat low, maka status settingnya akan berlogika true. Kemudian untuk void masuk settingnya digunakan byte hitung underscore setting sama dengan 1 dan byte maksimalnya 6. Integer cek tombol kurang, cek tombol tambah, dan cek tombol OK ini untuk jenis dari tombol-tombolnya. Kemudian untuk penampilan dari settingnya sendiri yaitu masuk menu setting, T kurang, T tambah, tombol OK, lanjut. KP-nya berapa? Dengan delay 1000 millisecond. Kemudian ada pengelogikaan while untuk hitung underscore setting kurang dari maksimal hitungnya. Untuk pembacaan tombolnya, cek tombolnya bisa dilihat menggunakan digital read. Kemudian untuk jika tombolnya kurang ditekan, maka nanti akan muncul nilai hitung settingnya sesuai dengan yang ada pada di sini. Kemudian untuk pemberian batasan supaya nilainya itu tidak sampai negatif. Jadi jika nilainya KP, KI, KD, dan time sampling, maksimal PWM-nya juga kurang dari 0 atau sampai negatif, maka nanti dia akan terdeteksi bernilai 0. Kemudian jika tombol ditekan, tombol tambahnya ditekan, seperti tadi ini sama.
Jika ingin keluar dari menunya, maka menggunakan perintah program status_setting false. Kemudian untuk mengakhiri while-nya sendiri, digunakan void loop untuk baca sensor garis, hitung PID, hitung PWM, kontrol motor roda, tampilkan data, cek tombol, status settingnya true, kemudian motor berhenti, motor dan masuk setting dengan delay 1000 milisecond. Setelah perintah programnya dibuat, kita perlu verify-nya atau mengcompile-nya terlebih dulu apakah program ini sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kita lari ke sketch, kemudian pilih export compile binary. Setelah done compile, kita akan membuka aplikasi Proteus. Kemudian di sini klik Arduino 2 kali. Kemudian program file, kita pilih filenya yang .hex. Dan open. Oke. Setelah itu sistem ini bisa dijalankan melalui simulasi. Jika saya ingin mengaktifkan sensor yang ada pada paling kanan, yaitu sensor ke-6 dan ke-5, saya berikan logika 1, maka nanti nilai sensornya akan terbaca 48 dan PV-nya 2. Untuk hasil PID-nya yaitu minus 22 dengan PWMA-nya 232 atau PWM untuk motor kanan dan PWMB untuk motor kiri sebesar 255. Maaf, maksud saya untuk PWMA ini yang motor kiri dan PWMB ini 255 ini untuk motor kanan. Setelah itu jika saya ingin melewati garis lurus, maka saya akan mengaktifkan sensor S4 dan S3 yang bernilai 1. Kemudian untuk nilainya sendiri, dia akan menjadi 12 dengan PV-nya 0. Dengan hasil PID-nya 0, PWMA dan PWMB-nya 255 karena dia berjalan lurus. Namun jika saya ingin belok ke kiri, maka saya akan mengaktifkan sensor S1 dan S2-nya, di mana untuk hasil PID-nya sebesar 71. Ini untuk hasil PID-nya berubah-berubah, yaitu menjadi 22, 23. Kemudian dengan nilai PWMA 255 dan PWMB-nya 231. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.